Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya semuanya. Sebelum Selamat memulai malam. pelajaran hari ini, kita baiknya berdoa dulu ya sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, mata kuliah kita hari ini bahasa Inggris ya. Tapi sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Pertama, Wahida Septi Wijaya. Hadir, Bu. Kurnia Damayanti. Hadir, Bu. Oke, baik, sudah hadir ya semuanya. Sekarang materi kita yaitu membahas tentang tenses. Tunggu ya, saya share screen dulu. Kelihatan ya screennya? Iya, Bu. Oke, baik. Judul dari perkuliahan kita hari ini yaitu 16 tenses bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan membawakan materi dengan bahasa Indonesia saja ya, karena ini baru permulaan. Mungkin di antara kalian ada yang tahu kenapa bahasa Inggris itu penting bagi kita yang kuliah di jurusan teknik. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan kasih tahu. Kenapa sih bahasa Inggris itu penting bagi kita yang kuliah di jurusan teknik? Nah, karena kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya bahasa Inggris. Misalkan contohnya pada program, pasti di program Arduino itu kita akan tetap menjumpai bahasa Inggris. Contohnya pada loop, include, void, dan masih banyak lagi program-program yang digunakan bahasa Inggris di dalamnya. Kemudian ketika di dunia kerja nantinya, pastinya kita akan berkomunikasi dengan calon partner kerja ataupun ketika melakukan interview dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya. Nah, oke, 16 tenses ini akan kita bahas pada perkuliahan malam ini ya. Yang pertama, apa itu tenses? Nah, tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu, baik itu masa sekarang, masa depan, masa lalu. Nah, terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa di waktu tersebut. Nah, kalau di Indonesia sendiri dikenal ada 16 macam tenses dalam bahasa Inggris. Dan perlu kalian catat ya bahwa rumus pada materi perkuliahan kali ini yaitu hanya secara umum saja, sehingga semua penjelasan 16 tenses bahasa Inggris ini akan bermanfaat jika kita menjelaskan lebih detail pada halaman masing-masing. Oke. Nah, yang pertama tenses yang akan kita pelajari yaitu simple present tense. Nah, rumus dari simple present tense sendiri itu adalah subjek ditambah verb one. Nah, penggunaannya itu yaitu pada menyatakan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Contoh kalimat yang kita gunakan yaitu misalkan we agree with the speaker's opinion, yang artinya kami setuju dengan opini pembicara. Nah, agree di sini adalah verb one yang menandakan bahwa ini merupakan simple present tense. Ya, sehingga kalimat ini dapat menandakan bahwa ini terjadi di masa sekarang. Oke, selanjutnya present continuous tense. Nah, rumus dari tenses ini yaitu subjek ditambah be atau to be, bisa itu am, is, are, ditambah present participle atau verb ing. Kemudian penggunaannya yaitu untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung baik sekarang ataupun rencana di masa depan. Nah, contohnya yaitu I'm driving a car to Bandung right now. Nah, yang artinya yaitu saya sedang menyetir mobil ke Bandung sekarang.
Nah, I'm driving di sini menandakan bahwa dia present continuous tense karena dia menggunakan akhiran ing pada verb atau kata kerjanya. Next yaitu present perfect tense. Nah, rumusnya yaitu subject ditambah have or has ditambah past participle or verb 3. Nah, penggunaannya yaitu untuk mengungkapkan suatu aktivitas atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu atau masih berlanjut sampai sekarang. Nah, lebih mudah kita melihat contohnya yaitu I've read this book. Artinya yaitu saya sudah membaca buku ini. Yang menandakan bahwa ini artinya adalah sudah, yaitu have read, di mana ini merupakan rumus dari present perfect tense. Oke, selanjutnya present perfect continuous tense. Rumusnya yaitu subject ditambah have or has ditambah been ditambah present participle or verb ing. Nah, tenses ini dapat kita gunakan untuk aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau dan aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Nah, biasanya aksi tersebut ada durasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Contohnya ya, ini ada the toddlers have been playing a ball for an hour, di mana artinya yaitu balita-balita itu telah bermain bola selama 1 jam. Have been playing ini artinya bahwa mereka telah selesai memainkan bola tersebut. Nah, dengan a ball from an hours itu menandakan bahwa bola itu telah dimainkan selama 1 jam, sehingga kita dapat mengetahui ciri-cirinya bahwa ini merupakan present perfect continuous tense. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah simple past tense. Ini seperti namanya ya, tentunya simple. Berarti ini sangat sederhana, yang rumusnya hanya subject ditambah verb to. Nah, verb to di sini yaitu kata kerja bentuk kedua yang kita gunakan untuk menandakan bahwa ini merupakan sesuatu yang terjadi di masa lampau, sehingga penggunaan simple past tense untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Contohnya yaitu seperti the party started at 10 o'clock a.m. Jadi di sini artinya pestanya dimulai jam 10 pagi. Selanjutnya past continuous tense. Nah, rumusnya yaitu subject ditambah was or were ditambah present participle or verb ing. Nah, penggunaannya di sini yaitu untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Nah, contohnya yaitu a team was playing basketball all day yesterday. Nah, yang artinya bahwa tim bermain basket sepanjang hari kemarin, sehingga was playing ini sudah sangat menandakan bahwa ini merupakan past continuous tense. Selanjutnya, past perfect tense. Untuk tenses kali ini menggunakan rumus yaitu subject ditambah had ditambah past participle or verb 3. Nah, penggunaannya yaitu untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Contohnya, when he came last night, the cake had run out. Nah, di sini had run out menandakan bahwa kue itu telah habis, sehingga ini dapat menjelaskan bahwa past perfect tense itu adalah sesuatu aksi yang selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Oke, next. Past perfect continuous tense. Nah, kalau ini agak sedikit rumit ya. Rumusnya yaitu subject ditambah had ditambah been ditambah present participle or verb ing. Nah, penggunaannya yaitu untuk mengungkapkan suatu aksi tentunya dengan durasi waktu tertentu yang telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Karena ini adalah past. Kalau
Past itu berarti menandakan hal tersebut telah selesai di masa lalu. Contohnya yaitu the labor had been demonstrating for an hour when the manager came. Nah, di sini had been demonstrating itu menandakan bahwa past perfect continuous tense adalah tenses yang digunakan dalam kalimat ini. Oke, next, simple future tense. Nah, ini kita menggunakan dua rumus ya. Yang pertama yaitu subject ditambah will ditambah bare infinitive. Dan rumus yang kedua yaitu subject ditambah be dalam artian ini adalah is, am, or are ditambah going to ditambah bare infinitive. Nah, penggunaan dari simple future tense ini adalah untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Nah, contohnya untuk you will win the game, yang artinya kamu akan memenangkan pertandingan tersebut. Nah, di sini kan you will win menandakan bahwa ini sudah dapat diketahui di masa depan atau terencana. Jadi sudah sangat tepat jika kita gunakan simple future tense di dalamnya. Oke, next, future continuous tense. Nah, untuk tenses ini menggunakan rumus subject ditambah will ditambah be ditambah present participle or verb ing. Nah, tenses ini digunakan untuk mengungkapkan aksi yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Contohnya, he will be sleeping at 10 p.m. Nah, di sini artinya dia akan sedang tidur pada jam 10 malam. Sehingga di sini benar adanya tenses yaitu future continuous tense. Selanjutnya future perfect continuous tense. Nah, di sini rumusnya yaitu subject ditambah will ditambah have ditambah been ditambah present participle or verb ing. Nah, untuk future perfect continuous tense kita gunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Contohnya, the cat will have been sleeping long when you get home. Nah, di sini artinya bahwa kucing itu telah lama tidur ketika kamu pulang. Yang menandakan bahwa ini merupakan future perfect continuous tense yaitu will have been sleeping long. Nah, selanjutnya future perfect tense. Nah, untuk future perfect tense itu menggunakan rumus subject ditambah will ditambah have ditambah past participle or verb free. Nah, penggunaannya yaitu untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas akan sudah selesai pada suatu titik waktu di masa depan. Nah, contohnya, at this time next month, I'll have finished my English course. Nah, di sini yang menandakan bahwa dia merupakan future perfect tense yaitu dia menggunakan will yang disingkat dengan kata will have finished. Dan di sini kata kerja finish dia gunakan kata kerja bentuk ketiga yang menandakan bahwa ini merupakan future perfect tense. Oke, next. Selanjutnya yaitu simple past future tense. Nah, rumusnya yaitu subject ditambah would ditambah bare infinitive. Nah, penggunaannya sendiri yaitu untuk menyatakan suatu aksi yang akan dilakukan seperti membuat prediksi dan membuat janji di masa depan pada saat di masa lalu. Nah, contohnya he would forgive you. Jadi di sini dia telah mengetahui bahwa dia akan dimaafkan ya. Dia akan memaafkanmu. Otomatis dia telah memprediksi bahwa dia akan dimaafkan. Next, yaitu past future continuous tense. Rumusnya yaitu subject ditambah would ditambah be ditambah present participle. Nah, penggunaannya sendiri yaitu untuk menyatakan aksi atau situasi imajiner yang sedang berlangsung apabila unreal condition-nya terpenuhi. Present continuous conditional contohnya yaitu I would be
attending the conference if I was in Jakarta. So, artinya yaitu saya akan sedang menghadiri konferensi tersebut jika saya ada di Jakarta. Nah, di sini kan sebenarnya in reality dia tidak di Jakarta ya. Jadi ini sangat jelas bahwa merupakan tenses dari past future continuous tense. Oke, next is past future perfect tense. Rumusnya yaitu subject ditambah would ditambah have ditambah past participle or verb 3. Penggunaannya sendiri yaitu untuk membicarakan suatu aksi yang tidak terjadi di masa lalu. Contohnya, if you had saved your jewelry and foreign currency in a safety deposit box, they wouldn't have gone. Nah, di sini yang menandakan bahwa dia past future perfect tense yaitu wouldn't have gone. Nah, oke, next. Ini yaitu past future perfect continuous tense. Rumusnya yaitu subject ditambah would ditambah have ditambah been ditambah present participle. Nah, penggunaannya sendiri yaitu untuk menyatakan suatu aksi atau situasi imajiner yang sedang berlangsung pada titik tertentu atau selama periode tertentu di masa lalu. Tapi ini adalah kondisional ya, jadi ini dapat kita sebut sebagai perfect continuous conditional. Nah, contohnya, if his visa had been approved, he would have been working abroad for a week. Nah, di sini yang menandakan bahwa dia merupakan bagian dari tenses ini yaitu would have been working. Nah, oke. Nah, ini adalah pertanyaan yang Ibu berikan kepada kalian. Wait a minute. Oke, saya akan melihat apakah ada yang tahu berapa tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Mungkin Wahida bisa menjawab? Plus. Ya, betul sekali. Ada 16 tenses. Nah, itu tadi sudah kita bahas ya sebelumnya. Next, rumus simple present tense. Nah, untuk rumus ini pastinya sangat gampang karena ini merupakan rumus simple present tense yang ada di subject ditambah verb 1. Oke. Ini salah satu contohnya yaitu contoh dari present continuous tense. Nah, yang paling cocok di sini karena dia merupakan continuous, berarti dia membutuhkan tambahan ing di dalamnya. Nah, di sini kalimat yang menggunakan ing hanya ada di driving. Oke. Wait a minute. Ya, saya hentikan sharing screen-nya ya. Jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di room meet sekarang. Saya, Bu. Oke, silakan Wahida. Ini, Bu, bagaimana tips menghafal 16 tenses? Oke, baik. Bagus sekali ya pertanyaannya. Saya hampir lupa. Nah, ini tunggu ya, saya share screen. Atau tidak usah ya. Saya akan jelaskan sedikit saja. Nah, di sini untuk tipsnya yaitu pertama-tama kita harus membagi tenses tersebut menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu present, yang kedua past, yang ketiga continuous, dan yang keempat yaitu future. Nah, Ibu ada sedikit tips untuk kalian yaitu menghafal tenses dengan lagu. Nah, Ibu mempunyai sedikit materi yang akan Ibu share nanti di Syam Oke. Jadi untuk tugas kalian yaitu menghafal 16 tenses tersebut tetapi dengan metode yang menarik. Jadi bagaimana untuk semuanya, apa sudah jelas materi hari ini? Jelas. Oke, bagus sekali. Jadi
sekian dulu materi kita pada hari ini, dan next week kita akan membahas materi tentang wait a minute, tentang speaking ya, karena kita telah mempelajari ada 16 tenses, jadi kita harus mengimplementasikannya dalam bentuk speaking. And oke, sekian dulu materi dari saya, dan semoga pembelajaran kita kali ini dapat bernilai ibadah dan dapat kita implementasikan di kehidupan nyata kita. Oke, sekian and see you next week. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.